Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, dalam video ini saya akan membagikan refleksi serta observasi saya dalam aksi puasa pembangunan tahun 2026 di Stasi Santo Fransiskus Assisi Bintang Meriah. Dalam tahun sinodal diosesan yang ke-7, Keuskupan Agung Medan membuat tema besar terkait aksi puasa pembangunan tahun 2026, yaitu umat Katolik berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Dalam tema besar itu terdapat beberapa subtema atau fokus tema yang dibagi menjadi 5, yaitu persekutuan, pewartaan, liturgi, cinta kasih, dan kesaksian hidup. Nah, melalui 5 fokus tema dalam pendalaman APP 2026, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa iman tidak cukup hanya untuk dipahami, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, dari kelima fokus APP, saya akan men-sharingkan refleksi saya terkait 3 fokus APP, yaitu persekutuan, pewartaan, dan liturgi. Pada APP pertama tentang persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian, tema ini mengajak kita untuk hidup dalam satu kesatuan umat Allah. Artinya kita harus bersekutu. Namun dalam kenyataannya, sering sekali kita hidup untuk mementingkan diri kita sendiri. Injil Yohanes bab 15 ayat 5 menyatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Sabda ini menegaskan bahwa kita tidak dapat hidup dalam kesendirian atau tidak dapat hidup secara sendiri, individu. Tetapi kita harus tetap bersatu dengan Tuhan dan sesama, agar hidup kita menghasilkan buah-buah kasih. Nah, aksi nyata yang dapat dilakukan antara lain melalui membangun relasi, doa bersama, menjenguk orang sakit, peduli terhadap sesama, terutama orang-orang yang sedang merasa lemah dan putus asa. Yang kedua, tentang pewartaan. Tema kedua ini mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap orang yang beriman memiliki tanggung jawab untuk mewartakan iman. Namun dalam kehidupan sehari-hari, banyak umat yang masih takut untuk mewartakan imannya sendiri, begitu. Takut atau malu untuk menunjukkan bahwa dia itu beriman di tengah-tengah masyarakat. Nah, Matius bab 28 ayat 19 mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Apa yang ingin ditegaskan? Sabda ini mengajak kita untuk berani menjadi saksi iman, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lewat apa? Membiasakan diri dengan berdoa, membaca kitab suci, berbagi iman, serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Dan melalui media sosial itu kita juga dapat mewartakan iman kita, yang mendengarkan dan berdoa. Melalui tema yang ketiga ini mengajak kita dan menegaskan bahwa liturgi itu bukan sebagai rutinitas saja, tetapi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Namun banyak sekali umat yang kurang memahami bahwa liturgi itu sebagai tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Artinya masih banyak umat yang kurang terlibat dalam mengikuti liturgi dengan hati yang sungguh-sungguh. Injil Lukas bab 19 ayat 46 mengatakan, "Rumahku adalah rumah doa." Hal ini mengingatkan kita bahwa liturgi adalah tempat kita berjumpa dengan Allah dan membangun relasi dan hubungan dengannya. Aksi nyata yang dapat kita lakukan yaitu mengikuti liturgi dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif, serta mempersiapkan diri secara
batin sebelum mengikuti perayaan Ekaristi khususnya. Dari kelima fokus APP ini, yang terkhusus 3 fokus, saya dapat mengambil inti, yaitu yang pertama, hidup dalam persekutuan, berani mewartakan iman, setia dalam doa, mencintai tanpa batas, dan menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan akhir, melalui APP ini kita belajar bahwa iman harus diwujud nyatakan melalui tindakan nyata kita. Karena pada akhirnya iman yang hidup adalah iman yang tampak dalam kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.